Boom. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang tukang sampah keliling yang diketahui bernama Joseph. Meskipun hanya seorang tukang sampah, namun Joseph sangat berdedikasi tinggi terhadap pekerjaan halalnya tersebut. Setiap kali menemukan barang elektronik rusak yang dibuang di dalam tong sampah, Joseph pasti akan memungutnya dan dibawa ke kediamannya. Ternyata Joseph tinggal di sebuah bengkel terbengkalai, di sebuah lingkungan kumuh, dengan tingkat kriminalitas yang tinggi. Selesai mandi dan makan malam, Joseph akan memperbaiki barang-barang elektronik yang ia temukan di tong sampah. Setelah barang elektronik tersebut berfungsi lagi dengan baik, Joseph lantas menjualnya untuk mencari uang saku tambahan. Joseph menjual barang elektronik bekas tersebut kepada sahabatnya yang diketahui bernama Alan. Selain menjual barang elektronik bekas, ternyata Alan juga menjual senjata bekas ilegal. Setelah itu, Joseph menemui tetangganya yang diketahui bernama Lana untuk memberikan makanan. Hampir setiap hari, Joseph selalu memberikan Lana makanan sebelum ia berangkat ke sekolah. Diketahui kalau Lana adalah seorang yatim piatu yang tinggal berdua bersama neneknya. Joseph sangat peduli dengan Lana karena gadis muda tersebut mengingatkan Joseph akan putrinya yang sudah meninggal. Kemudian, kita akan diperkenalkan dengan Charlie, yang merupakan seorang ketua mafia, yang paling berpengaruh di wilayah ini. Terlihat Charlie sedang berada di depan penjara, untuk menjemput putranya, yang baru keluar dari jeruji besi. Putra si ketua mafia ini, diketahui bernama Marco, yang ditangkap oleh polisi, akibat penyalahgunaan narkoboy. Sebagai seorang ayah, Charlie sangat menyayangi Marco, dan rela melakukan apapun, demi melindungi putra sematawayangnya tersebut. Akan tetapi, Marco justru sebaliknya. Ia tidak begitu suka dengan si ayah, yang sering mengatur hidupnya. Bahkan, Marco lebih memilih dijemput teman-teman satu gengnya, daripada dijemput oleh ayah kandungnya sendiri. Di malam harinya, saat sedang berkeliling memungut sampah, Joseph tanpa sengaja melihat Charlie dan kelompoknya, yang sedang mengeluarkan beberapa peti ikan dari dalam sebuah truk. Sebenarnya, Joseph sudah lama mengetahui kalau Charlie si ketua mafia menjalankan bisnis barang haram. Toko ikan tersebut hanyalah kedok semata untuk menutupi bisnis ilegalnya tersebut. Akan tetapi, Joseph tidak pernah ikut campur, apalagi mencari masalah dengan kelompok Charlie. Meskipun kelompok mafia tersebut menjalankan bisnis barang haram di wilayah tempat ia bermukim. Di sini Charlie menjadi kesal, karena paket barang yang ia terima, jumlahnya masih kurang. Di mana paket barang haram tersebut, Charlie pesan, dari kelompok mafia Cina. You're late. Di keesokan harinya, Joseph melihat Lana, berjalan kaki menuju ke sekolahnya. Joseph pun langsung menghampiri Lana, dan menawarkan diri, untuk mengantarkannya ke sekolah. Lana mengatakan kepada Joseph, kalau bis sekolahnya, tidak lagi bersedia lewat di wilayahnya. Karena wilayah tempat Lana tinggal, banyak preman yang suka memalak. Selain itu, di wilayah tersebut, hanya Lana saja yang sekolah. Mendengar hal itu, tentu Joseph merasa sangat prihatin. Lana yang penasaran, lantas bertanya kepada Joseph, kenapa ia tinggal sendiri. Joseph lantas menjawab, kalau ia hidup sebatang kara, karena sudah tidak memiliki keluarga lagi. Selesai mengantar Lana ke sekolah, Joseph langsung mengantar sebuah sepeda di depan rumah nenek Lana. Tetapi hal itu malah dipergoki oleh nenek Lana.
Si nenek lantas bertanya kepada Joseph, kenapa ia begitu baik kepada cucunya tersebut, apakah Joseph memiliki niat yang jahat? Menanggapi itu, Joseph pun lantas menjawab, kalau Lana adalah anak yang baik, dan pantas diperlakukan dengan baik pula. Lagian sepeda tersebut tidak digunakan lagi oleh Joseph. Jadi Lana bisa memanfaatkannya sebagai alat transportasi ke sekolah. Every house on this street. Man. Berpindah di keesokan paginya, yang dimana Charlie kembali menerima paket dari kelompok mafia Cina. Tapi Charlie yang sudah terlanjur murka, akibat kurangnya paket yang ia pesan, Charlie pun langsung membrutal, menghabisi kurir kelompok mafia Cina tersebut. Watch. Setelah puas membrutal, Charlie lantas menyuruh Marco membereskan mayat kurir tersebut. Berpindah di malam harinya, ketika akan memungut sampah, di depan toko ikan Charlie, Joseph malah melihat peti ikan yang berlumur darah di antara tumpukan sampah tersebut. Di waktu yang bersamaan, Charlie menghampiri Joseph untuk memberikan uang tutup mulut, namun Joseph menolak uang dari Charlie, dan tetap akan membuang peti tersebut bersama dengan sampah lainnya. Meskipun Joseph sangat yakin, di dalam peti tersebut terdapat mayat manusia yang dihabisi oleh Charlie. Di keesokan harinya, mobil Joseph malah mogok di tepi jalan. Ketika Joseph sedang memeriksanya, ia malah melihat seorang pria dikejar oleh geng preman. Joseph yang penasaran dengan apa yang terjadi, ia pun langsung mendekati geng preman yang tengah mengeroyok pria malang tersebut. Tapi seperti biasa, Joseph enggan ikut campur karena tidak ingin terlibat masalah. Namun sialnya, seorang anggota preman malah langsung memukul Joseph dari arah belakang. Saat terbangun, Joseph mendapati dirinya terbaring di rumah sakit. Si dokter pun mengatakan kalau Joseph mengalami koma selama 2 minggu. Dokter juga mengatakan kalau Joseph sempat mengalami cedera otak, namun sudah berhasil ditangani dengan cepat. Kemudian, si dokter memberikan obat yang harus rutin dikonsumsi oleh Joseph setiap hari, yaitu untuk menyembuhkan cedera otaknya yang masih dalam masa pemulihan. Akan tetapi, Joseph malah menolak obat tersebut karena ia merasa keadaannya sudah benar-benar membaik. Kemudian di malam harinya, Joseph menemui bosnya untuk menanyakan apakah ia masih dipekerjakan. Si bos mengatakan kalau Joseph sudah boleh bekerja besok malam. Sedangkan malam ini, si bos menyuruh Joseph beristirahat. Saat dalam perjalanan menuju pulang, Joseph melihat Lana sedang merenung sendirian di teras depan rumah neneknya. Kemudian, Joseph menghentikan mobilnya dan bertanya kepada Lana, kenapa ia tidak masuk ke dalam. Lana lantas menjawab, kunci rumahnya dibawa si nenek yang masih ada urusan di luar. Mendengar hal itu, Joseph lantas mengajak Lana ke rumahnya, sembari menunggu kepulangan si nenek. Karena Joseph khawatir, kesehatan Lana akan terganggu karena cuaca sedang tidak baik. Setibanya di rumah, Joseph langsung menjamu Lana dengan makanan dan minuman hangat. Lana lantas bertanya, kemana saja Joseph menghilang selama 2 minggu ini. Joseph lantas menjawab, kalau ia ada urusan di luar kota. Selesai makan malam, Joseph langsung menyuci piring-piring kotor. Perhatian Lana tertuju pada sebuah kotak hitam besar. Lana yang penasaran, ia mencoba untuk membukanya. Namun dihalangi oleh Joseph, yang marah karena Lana bersikap lancang. Berpindah ke Charlie, yang sedang adu mulut dengan Marco. Marco sudah muak dengan Charlie, yang bertindak semakin brutal, dan suka mengatur hidupnya. Bahkan, Marco mengatakan, ia lebih nyaman tinggal di penjara, daripada serumah dengan ayahnya. Charlie yang semakin marah, ia pun berteriak dengan mengatakan, kalau bukan karena dirinya, Marco sudah menjadi gelandangan. Saat dalam perjalanan menuju pulang, Joseph melihat Lana sedang nongkrong bersama geng preman. Joseph yang tidak suka melihat hal itu, ia pun langsung mengajak Lana pulang. Tapi Lana menolak, karena ia masih kesal, karena Joseph membentaknya tadi malam.
Tapi Joseph terus memaksa, sehingga membuat geng preman marah dan berniat ingin memukul Joseph. Lana yang tidak ingin itu terjadi, ia pun langsung pulang sendiri. Joseph yang melihat Lana sudah pulang, ia pun ikut pulang, dan enggan menanggapi geng preman ini. Berpindah di keesokan harinya, saat baru selesai beribadah di gereja, Joseph dihampiri oleh seorang pria. Yang mana ternyata, pria ini adalah seorang gangster, yang sudah lama bertobat, dan diketahui bernama John. John mengatakan, kalau ia sepertinya pernah melihat Joseph. Tapi John lupa, kapan dan di mana, ia pernah bertemu dengan Joseph. Menanggapi hal itu, Joseph berusaha meyakinkan John, bahwa John telah salah orang. Joseph mengatakan, ia sama sekali tidak pernah melihat atau bertemu dengan John. Saat dalam perjalanan untuk memungut sampah, Joseph melihat sepeda Lana di depan markas geng preman. Sontak Joseph pun merasa khawatir dengan keselamatan Lana. Joseph lantas mendatangi markas tersebut, sembari membawa kunci Inggris untuk berjaga-jaga. Saat pintu markas dibuka, Joseph melihat Lana dicekoki barang haram dan bersiap akan diperkaos secara bergantian. Bahkan, geng preman ini sengaja merekam aksi bejat mereka untuk dijual secara ilegal. Melihat hal itu, tentu membuat Joseph marah, dan ia langsung membrutal, menghajar geng preman satu persatu. Akhirnya kita semua diperlihatkan, bahwa tukang sampah ini, bukan hanya jago, dalam memperbaiki barang elektronik rusak. Terlihat ia juga sangat jago, dalam bertarung, dengan cara yang sangat brutal. Setelah selesai membrutal, Joseph baru menyadari, seorang preman yang telah ia hantam, ternyata adalah Marco, yaitu putra Charlie, si ketua mafia. Namun Joseph tidak menyadari, aksi brutalnya tersebut, terekam melalui ponsel, yang sedang menyala di TKP. Kemudian, Joseph membawa Lana dan juga neneknya, untuk kabur malam ini juga. Karena ia yakin, polisi dan juga kelompok mafia Charlie, akan memburu mereka bertiga. Adegan berpindah, di keesokan harinya. Dokter mengatakan kepada Charlie, bahwa putranya yaitu Marco, harus segera dioperasi, untuk memperbaiki mukanya yang hancur. Si dokter ini juga mengatakan, hantaman keras juga mengenai leher Marco. Sehingga merusak pita suara Marco, dan menyebabkan ia mengalami kebisuan. Namun Charlie, menolak untuk mengoperasi Marco, karena Charlie, masih kesal dengan putranya tersebut, yang suka menentang perintahnya. Walau bagaimanapun, Charlie tetap akan mencari pelaku, untuk menuntut balas. Dari seorang ketua polisi korup, yang diketahui bernama Daniel, Charlie mengetahui siapa pelaku, yang telah menciderai putranya. Yaitu dari rekaman kamera ponsel, yang ditemukan oleh Daniel di TKP. Pelakunya adalah si tukang sampah, yang tak lain adalah Joseph. Daniel mengatakan, kalau Joseph, sudah melarikan diri, bersama dengan Lana dan neneknya. Namun Daniel yakin, kalau mereka masih belum jauh, dan masih bisa untuk dikejar. Mendengar hal itu, langsung menugaskan Daniel, untuk menemukan Joseph, dan menghabisinya. Termasuk menghabisi Lana, berikut dengan neneknya. Make it messy. Berpindah ke Joseph, yang masih dalam perjalanan, membawa Lana dan juga neneknya, bersembunyi ke tempat yang aman. Di tengah perjalanan, mobil Joseph diberhentikan, oleh mobil polisi. Namun Joseph curiga, kalau para polisi tersebut, adalah utusan dari Charlie, yaitu si ketua mafia. Joseph pun langsung tancap gas, hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Namun pada akhirnya, Joseph berhasil menghilangkan jejak, dari kejaran mobil polisi tersebut. Setelah cukup jauh berkendara, Joseph menghentikan mobilnya di sebuah restoran, karena Lana dan neneknya, ingin buang air kecil. Sementara Joseph, mengarah ke tempat parkir, untuk mencuri sebuah mobil, yaitu untuk mengelabui polisi. Namun di tengah itu, kelompok Charlie, singgah di restoran tersebut. Setelah mereka melihat mobil Joseph, yang terparkir di luar. Sementara itu, Lana dan neneknya, menyadari kalau kelompok Charlie, berniat ingin menangkap mereka berdua. Keduanya bergegas bersembunyi, menuju ke belakang restoran.
Di saat yang bersamaan, Joseph datang ke restoran dengan mobil hasil curiannya. Joseph menyadari, ada seorang anak buah Charlie, yang sedang menunggu di luar. Sontak Joseph pun curiga, kalau para anggota yang lainnya, sudah masuk ke restoran, untuk menculik Lana dan neneknya. Setelah berhasil menghabisi anak buah Charlie yang menunggu di luar, Joseph langsung masuk ke dalam, untuk menolong Lana. Setibanya di belakang restoran, Joseph kembali membrutal, membantai para anak buah Charlie, satu persatu. Setelah itu, Joseph membawa Lana dan neneknya, menginap di sebuah motel. Di sana, Joseph kembali mengingat masa lalunya. Yang mana ternyata, Joseph adalah mantan pembunuh bayaran brutal. Ternyata, John si mafia yang sudah bertobat, pernah nyaris saja tewas, menjadi korban kebrutalan Joseph. Selain itu, Joseph juga adalah pecandu narkoboy. Namun pada akhirnya, Joseph memutuskan untuk bertobat, menjadi pembunuh bayaran, sekaligus menjauhi narkoboy. Sejak putrinya tewas, akibat overdosis barang haram, akibat bermain jarum suntik, yang biasa digunakan oleh Joseph, dalam mengkonsumsi narkoboy. Atas dasar itulah, Joseph kembali membrutal, ketika geng preman mencekoki Lana, dengan barang haram. Karena hal itu, mengingatkan Joseph, akan kejadian tragis, yang menimpa putri sematawayangnya. Apalagi Joseph sudah menganggap Lana, sebagai pengganti putri kandungnya. Find them. You can give it to her. Lalu di keesokan paginya, Joseph mendatangi toko temannya, yaitu Alan, untuk membeli beberapa senjata, dalam melawan kelompok Charlie, yang terus saja berdatangan, untuk menghabisi dirinya dan Lana. Alan yang paham tentang situasi, yang dialami Joseph saat ini, ia pun langsung memberikan, koleksi senjata terbaiknya kepada Joseph. Oh, that's on me, man. Kematian puluhan anak buahnya, akhirnya sampai ke telinga Charlie. Bahkan, ia juga mendapat info, terkait latar belakang Joseph, yang ternyata, adalah mantan seorang pembunuh bayaran pro. Jasa Joseph biasa disewa, oleh para bos mafia kelas kakap, hingga para bos Yakuza Jepang. Charlie juga mendapat informasi, bahwa sekarang, Joseph yang akan balik mengincar nyawanya. Mengetahui akan hal itu, Charlie yang justru sekarang, menjadi ketar-ketir. Berpindah ke Joseph, yang sedang mempersiapkan persenjataannya. Yaitu untuk membantai Charlie dan kelompoknya, termasuk kelompok polisi korup, yang menjadi antek-antek Charlie. Senjata yang Charlie pakai, bukan hanya senjata dari Alan, tetapi juga senjata, yang ia modifikasi sendiri. Dari alat-alat bekas, yang ia temukan dari tong sampah, seperti knalpot dan lain-lain. Sementara itu, Charlie sengaja mengundang puluhan mafia, dan pasukan polisi korup, untuk berpesta di kediamannya. Agar bisa melindungi dirinya, dari serangan Joseph, yang pasti akan datang menghabisinya. Namun di tengah pesta, Joseph datang, dan menerobos masuk ke rumah Charlie, dengan menabrakkan truk sampahnya. Tak lama setelah itu, monitor listrik di rumah Charlie meledak. Karena sebelumnya, Joseph sudah memasang alat peledak, pada alat monitor listrik tersebut. Dalam keadaan gelap gulita itulah, Joseph mulai membrutal, membantai kelompok mafia satu persatu. Mereka mencoba melawan Joseph, tetapi Joseph mampu membuat mereka semua tak berkutik sedikit pun. Mengetahui kalau Joseph sedang sangat kelelahan, Charlie lantas keluar dari persembunyiannya, dan langsung menyerang Joseph. Namun bukan Joseph namanya, kalau tidak sanggup membalikan keadaan. Di saat Joseph bersiap akan menghabisi Charlie, Marco pun keluar dari kamarnya, sembari mengarahkan senjata ke arah Joseph. Melihat itu, Charlie tampak sangat bangga pada putranya tersebut, yang berani keluar dari kamar, untuk menolong ayahnya.
Tapi ternyata, Marco keluar bukan untuk menghabisi Joseph, tetapi menghabisi Charlie, ayah kandungnya yang sangat ia benci. Marco semakin sakit hati kepada Charlie, yang menolak mengoperasi wajah, dan juga pita suaranya. Sehingga Marco harus hidup, dalam keadaan bisu, dengan wajah yang rusak. Marco juga dendam kepada Joseph, dan bersiap akan menghabisinya. Namun sayangnya, senjata Marco kehabisan amunisi. Sehingga ia pun akhirnya pasrah, jika harus dihabisi oleh Joseph. Akan tetapi, Joseph tidak tega menghabisi Charlie, yang sudah cukup hidup menderita. Adegan berpindah, pada beberapa bulan kemudian, terlihat wilayah tempat tinggal Lana, sekarang sudah sangat aman. Karena geng preman, dan kelompok mafia Charlie, sudah dibasmi sampai rata, oleh Joseph si tukang sampah. Di akhir film, terlihat Lana tersenyum manis, melihat truk sampah milik Joseph, yang mendekat ke arahnya. Kemudian, film pun selesai.